Di awal film, kita akan dibawa menuju Jerman, tepatnya ke sebuah gedung pertunjukan musik opera. Di sana terlihat para pemain opera yang sedang sibuk berlatih karena besok mereka akan menggelar pertunjukan besar. Namun pada waktu yang sama, tiba-tiba gedung tersebut dimasuki sekelompok teroris yang langsung menyandera seluruh orang di dalamnya. Rupanya kelompok teroris tersebut berniat meminta tebusan sebesar 300 juta dolar kepada bos pemilik tim opera itu. Is help us meet our goal of 300 million. And to show you the kind of production we hope to entertain you with. Beberapa saat kemudian, datang tim pasukan khusus yang mendapat tugas untuk menyelamatkan para sandera. Tim pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang kapten bernama John, sementara wakilnya bernama Matteo. Dengan cepat, Kapten John langsung memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam gedung. Sedangkan John bersama wakilnya Matteo akan bertugas sebagai sniper dari atas gedung. Alright, let's rock and roll. Turn off the lights. Copy. Singkat cerita, seluruh tim pasukan khusus telah menempati posisi masing-masing. Namun John menegaskan kepada semua anggotanya agar tidak melakukan serangan sebelum mendapat aba-aba darinya. Sementara itu, pemimpin teroris menghubungi bos pemilik opera dan memintanya segera mentransfer uang tersebut. Akan tetapi karena sang bos meminta waktu 15 menit, para teroris tanpa ragu langsung membunuh salah satu sandera. Sing for us one last time. Melihat kejadian tersebut, Matteo sebagai wakil kapten benar-benar merasa muak dengan tindakan para teroris. Sampai akhirnya Matteo kehilangan kendali dan langsung melakukan serangan meskipun belum mendapat perintah dari Kapten John. Pada akhirnya, walaupun pasukan khusus berhasil menghabisi seluruh teroris, Kapten John tetap memarahi Matteo karena tidak mematuhi instruksinya. Ternyata dalam kejadian tersebut, Kapten John juga terkena tembakan hingga membuatnya terkapar. Melihat kondisi itu, Matteo hanya bisa meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Bersamaan dengan itu, salah satu pemain opera yang ternyata merupakan bagian dari kelompok teroris tiba-tiba menodong mereka. Namun dengan cepat, inilah tindakan yang dilakukan Matteo. Setelah kejadian tersebut, rasa bersalah Matteo semakin besar karena Kapten John akhirnya meninggal akibat kehilangan terlalu banyak darah. Matteo benar-benar menyesal, seandainya saat itu dia mau mengikuti perintah, mungkin Kapten John tidak akan berakhir seperti ini. Cerita kemudian berpindah ke 5 tahun berikutnya, di mana Matteo telah memutuskan untuk meninggalkan dunia militer. Kini dia tinggal di rumahnya dan bekerja sebagai seorang tukang kayu. Ketika Matteo pulang ke tempat tinggalnya, dia langsung melihat foto mendiang John yang sedang bersama istri dan anaknya. Ternyata sampai sekarang Matteo masih terus dihantui rasa bersalah atas kematian John. Sebab bagi Matteo, John sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Matteo juga sangat dekat dengan istri John yang bernama Helen. Singkat cerita, Matteo memutuskan berhenti dari pekerjaannya dengan tujuan mendatangi Helen yang kini tinggal di Belanda. Matteo ingin meminta maaf secara langsung kepada Helen karena selama ini dirinya selalu dihantui rasa bersalah. Namun ketika Matteo menerima upahnya, sang mandor justru memotong gajinya dengan alasan yang tak jelas. Matteo sempat ingin memberontak, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tetap menerima keadaan. Setelah itu, Matteo pergi menuju Belanda menggunakan sebuah mobil travel untuk menemui Helen, istri mendiang John. Adegan kemudian berpindah kepada dua pemimpin Interpol bernama Shira dan Fisher. Saat itu mereka baru saja menangkap sekelompok gangster yang sering mengedarkan barang haram di kota tersebut. Ketika sedang melakukan interogasi, tiba-tiba ada salah satu orang yang berbicara kurang ajar kepada Fisher. Alhasil tanpa berpikir panjang, Fisher langsung menghajar orang tersebut. Get the fuck up! Spitting on my shoe, huh? Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Saban yang sedang dihubungi oleh tangan kanannya.
Dari sini Saban mendapat kabar bahwa kelompok gangster yang berada di bawah naungannya baru saja ditangkap oleh Interpol. Saban kemudian menyerut tangan kanannya untuk mencari tahu siapa anggota Interpol yang berani menangkap anak buahnya. Kembali kepada Fisher dan Sira, pemimpin Interpol yang kini membawa orang yang sebelumnya dihajar Fisher. Ternyata orang tersebut adalah informan Interpol yang menyamar sebagai seorang gangster. Kemudian Fisher meminta informan itu untuk menjebak Saban, sang bos mafia yang menjadi pemasok utama barang haram kepada para gangster tersebut. Adegan beralih kepada seorang pemain saham bernama Paul. Terlihat Paul sedang kebingungan karena baru saja mengalami kerugian trading sebesar 10 juta dolar. Hal yang membuat Paul semakin stres adalah uang yang digunakan ternyata milik kliennya yaitu Saban, sang bos mafia. Sementara itu, Matteo akhirnya tiba di rumah Helen, istri mendiang John. Helen langsung menyambut kedatangan Matteo dengan baik karena mereka memang sudah lama saling kenal. Saat berbincang, Helen memberitahu Matteo bahwa sekarang dirinya sudah menikah lagi. Matteo kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk meminta maaf, sebab sebenarnya kematian John dulu terjadi akibat kecerobohan dirinya. Mendengar pengakuan tersebut, Helen langsung marah karena baru mengetahui kenyataan itu sekarang. Matteo terus meminta maaf karena selama bertahun-tahun dia tersiksa oleh rasa bersalah yang tak pernah hilang. What kind of brother does that? Ketika Matteo hendak pergi, Helen tiba-tiba mengejarnya dan mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Matteo. Menurut Helen, kematian John merupakan takdir dari Tuhan dan bukan kesalahan Matteo. Setelah itu, Agnes meminta Matteo untuk tinggal bersamanya karena dia tahu Matteo tidak memiliki tempat tinggal, dan pada akhirnya Matteo menerima tawaran Helen. Adegan kembali memperlihatkan Saban yang sedang berbicara bersama dua tangan kanannya. Kali ini Saban meminta mereka menangkap informan yang menjadi mata-mata hingga menyebabkan gangster miliknya ditangkap kemarin. Sementara itu Matteo sedang asik bermain bersama anak Helen dari John. Tak lama kemudian Matteo didatangi suami baru Helen yang ternyata adalah Paul, si pemain saham. Helen kemudian memperkenalkan Paul kepada Matteo. Setelah itu mereka bertiga makan bersama. Malam harinya terlihat Matteo sedang duduk melamun sendirian di halaman belakang rumah Helen. Pikirannya kembali kepada masa lalu ketika dirinya bertugas bersama mendiang John. Saat itu mereka ditugaskan menjadi sniper untuk mengeksekusi musuh dari jarak jauh. Di sela menjalankan misi, John sering bercerita mengenai Helen dan anaknya yang sangat ia cintai. Bahkan John pernah meminta Matteo untuk menjaga keluarganya apabila suatu hari dirinya gugur lebih dulu dalam menjalankan tugas. By the way, Helen's pregnant. Could you wait until after the shot? I thought you wanted to know. Di saat yang sama, lamunan Matteo tiba-tiba terhenti karena Paul datang sambil membawa minuman. Paul mengatakan bahwa Matteo harus mencoba melupakan seluruh kenangan bersama John. Sebab jika terus mengingatnya, hal tersebut justru akan membuat Matteo semakin dihantui rasa bersalah. Keesokan paginya, Matteo memutuskan berolahraga supaya dapat mengurangi stresnya yang selama ini memenuhi pikirannya. Adegan kemudian berpindah kepada Paul yang telah berada di kantornya. Tak lama kemudian, Paul kedatangan kliennya yang ternyata adalah Saban, sang bos mafia. Tanpa basa-basi, Saban langsung menanyakan mengapa uang miliknya bisa berkurang sebanyak 10 juta dolar. Dengan berpura-pura tenang, Paul menjawab bahwa kantor mereka sudah mengalami kerusakan sistem. Paul meminta Saban untuk bersabar dan menjamin seluruh uangnya akan kembali. Padahal kita tahu bahwa uang Saban sebenarnya sudah habis digunakan Paul untuk bermain trading. Namun karena mulai merasa curiga, Saban memberikan waktu 3 hari kepada Paul dan seluruh uangnya harus kembali. Jika dalam waktu tersebut uang itu belum dikembalikan, Saban mengancam akan membunuh Paul beserta keluarganya. This your family? God, that is a handsome woman. Handsome. You know, we should have dinner one time. Kembali kepada Matteo yang kini berinisiatif membersihkan gudang di rumah Helen. Namun Helen melarangnya dan justru mengajak Matteo pergi bermain bersama anaknya.
Sesampainya di tempat bermain, terlihat hubungan Matteo dan anak Helen dari John yang bernama Anggi semakin dekat. Pada malam harinya, Paul terlihat kebingungan memikirkan bagaimana cara mengembalikan uang saban dalam waktu yang singkat. Helen yang menyadari Paul sedang banyak pikiran mencoba bertanya mengenai masalah yang terjadi di kantornya. Namun Paul memilih merahasiakannya karena dia tahu Helen pasti akan marah apabila mengetahui masalah sebenarnya. Keesokan harinya kita dibawa menuju sebuah jembatan yang berada di tengah kota. Tampak banyak wisatawan sedang menikmati pemandangan sambil menaiki perahu. Akan tetapi suasana tersebut mendadak berubah mencekam ketika sebuah jasad tiba-tiba terseret hingga masuk ke atas perahu. We have the famous. Rupanya jasad tersebut adalah informan Interpol yang telah dibunuh oleh dua tangan kanan Saban. Tak lama kemudian datang Fisher dan Sira, para pemimpin Interpol yang langsung melakukan olah TKP. Sira menduga bahwa kejadian tersebut pasti merupakan ulah kelompok Saban karena sebelumnya Interpol telah menangkap gangster miliknya. I see that. Di tempat lain, Saban menghubungi Paul untuk kembali menanyakan keberadaan uangnya. Paul lagi-lagi memberikan alasan bahwa sistemnya masih mengalami error sedang diperbaiki oleh tim IT kantornya. Mendengar jawaban tersebut, Saban kembali mengingatkan Paul bahwa jika uangnya tidak dikembalikan, keluarga Paul yang akan menjadi taruhannya. Adegan kemudian berpindah kepada Matteo yang sedang membuat meja untuk bermain. Saat sedang bekerja, Matteo dihampiri Anggi yang langsung mengajaknya bermain. Bahkan Anggi tiba-tiba memeluk Matteo karena menurutnya Matteo lebih cocok menggantikan John sebagai ayahnya. Sebab ayah tirinya sekarang tidak pernah mau diajak bermain. Helen yang melihat kejadian tersebut dari jendela terlihat bahagia melihat Matteo dan Anggi semakin dekat. Kembali kepada Paul yang akhirnya terpaksa menghubungi tangan kanan Saban. Kali ini Paul berkata jujur bahwa uang milik Saban sebenarnya sudah hilang akibat dirinya bermain trading. It's Paul Woodley here. I'm ready to deal. Sebagai gantinya, Paul menawarkan agar tangan kanan Saban menculik Anggi yang merupakan anak tirinya. Namun tangan kanan Saban mengatakan bahwa anak tersebut belum sebanding dengan jumlah utang Paul. Dan Paul pun berjanji akan melunasi sisanya pada bulan berikutnya. Beberapa jam kemudian terlihat Matteo, Helen, dan Anggi sedang bermain di sebuah taman kota. Namun belum lama mereka berada di sana, tiba-tiba sekelompok orang bertopeng menyerang Matteo. Ternyata kelompok tersebut merupakan anak buah dari tangan kanan Saban. Saat Matteo sibuk menghadapi mereka, tangan kanan Saban langsung membawa kabur Anggi. Menyadari hal tersebut, Matteo segera mengejar mereka menggunakan sepeda. Sementara Helen menghubungi Paul untuk meminta pertolongan. Dan anehnya, Paul berpura-pura panik dan mengatakan bahwa dirinya akan segera datang. Kembali kepada Matteo yang nekat mencoba menghentikan mobil milik tangan kanan Saban. Sayangnya usaha tersebut gagal. Ketika sadar, Matteo sudah berada di rumah sakit dan kedua tangannya telah diborgol. Di sana juga terdapat Helen dan Paul yang sedang diinterogasi oleh Sira dan Fisher. Ternyata Sira mencurigai Matteo terlibat dalam penculikan Anggi. Sira menganggap Matteo sebagai anak buah Saban karena selama ini Saban memang dikenal memiliki bisnis perdagangan anak. Mendengar tuduhan tersebut, Matteo bersumpah bahwa dirinya sama sekali tak mengenal Saban. Lagi pula tidak mungkin dirinya terlibat karena Anggi sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Matteo kemudian menjelaskan bahwa dirinya merupakan mantan wakil kapten pasukan khusus bersama John, ayah kandung dari Anggi. Matteo memohon kepada Sira agar membebaskannya karena malam itu juga dia akan berusaha menyelamatkan Anggi. Setelah berbicara cukup panjang, akhirnya Sira mempercayai Matteo, bahkan Sira meminta Matteo menghubunginya jika membutuhkan bantuan.
That's so you can reach her when you're about to do something stupid. Di sisi lain, terlihat Saban sedang bersama tangan kanannya. Mereka berencana menjual Anggi kepada sindikat miliknya yang berada di Thailand. Kembali kepada Matteo, sebelum mencari Anggi, Matteo terlebih dulu pulang ke rumah Helen. Di sana tanpa sengaja dia melihat buku gambar milik Anggi. Hal tersebut membuat Matteo teringat kembali kepada mendiang John yang pernah memintanya menjadi ayah baptis untuk Anggi. Bahkan John pernah mengatakan bahwa jika dirinya meninggal lebih dulu, Matteo harus menjaga Anggi. Singkat cerita, ketika Matteo hendak pergi mencari Anggi, Paul tiba-tiba melarangnya dan mengatakan bahwa Anggi kemungkinan sudah dijual ke Thailand oleh kelompok Saban. Mendengar hal tersebut, Matteo langsung curiga bahwa Paul pasti terlibat dalam penculikan ini. He knows who took Angie. What? I don't know why didn't they ask for ransom. How the hell should I know? Mercy! Dengan cepat, Matteo menginterogasi Paul agar mau mengatakan kebenarannya. Karena ketakutan, Paul akhirnya mengakui semua kesalahannya. Dia terpaksa melakukan hal tersebut karena memiliki utang kepada Saban setelah kalah bermain trading. Helen yang ikut mendengar pengakuan itu tentu saja langsung marah kepada Paul. Beruntung Matteo berhasil menenangkan Helen dan mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki rencana untuk menjebak Saban. Matteo kemudian menyuruh Paul menghubungi Saban. Paul diminta berpura-pura bahwa dirinya telah memiliki uang $10 juta untuk ditukar dengan Anggi. Saat berhasil terhubung, Saban menyetujui permintaan Paul dan dengan syarat Paul harus membayar bunga sebesar 20%. Bring it to me. Setelah mencapai kesepakatan, Saban memberikan lokasi tempat mereka akan melakukan pertukaran. Paul kemudian memberitahukan lokasi tersebut kepada Matteo karena dirinya sendiri tak ingin ikut ke sana. Sementara itu, Sira menghubungi Fisher. Sira meminta Fisher untuk menahan Paul di rumah karena dia sudah mengetahui bahwa Paul terlibat dalam penculikan Anggi. Sesampainya di rumah tersebut, Fisher langsung menanyakan keberadaan Paul kepada Helen. Helen menjawab bahwa Paul sedang mandi di lantai atas, padahal sebenarnya Paul tidak sedang mandi. Dia justru sedang mengemasi seluruh barangnya untuk segera melarikan diri. Just a second. Kembali kepada Matteo yang telah tiba di lokasi pertemuan. Namun sayangnya Saban tidak datang dan hanya mengirim anak buahnya untuk melakukan pertukaran. Matteo menyadari bahwa Anggi tidak ada di tempat tersebut dan Saban memang sengaja membuat jebakan untuknya. Pada akhirnya Matteo menyerahkan tasnya hingga kemudian inilah yang terjadi. Ledakan tersebut membuat sebagian besar anak buah Saban tewas dan hanya menyisakan satu orang. Matteo kemudian membawa orang tersebut untuk diinterogasi. Dengan kejam, Matteo menyiksa anak buah Saban agar dia memberitahu lokasi Anggi. Tak sanggup menahan siksaan, akhirnya orang itu mengatakan bahwa Anggi berada di salah satu klub malam milik Saban. Adegan kembali ke rumah Helen. Di sana Fisher tiba-tiba didatangi tangan kanan kedua Saban yang langsung melakukan serangan. Kedua orang tersebut berhasil membuat Fisher tak berdaya sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Helen sedang berusaha menghentikan pendarahan Fisher, Paul justru diam-diam pergi meninggalkan mereka. Hand, please. Yeah, I'm sorry. Namun ketika Paul sudah masuk ke dalam mobil, ternyata tangan kanan kedua Saban telah berada di sana dan langsung membunuh Paul. Tak lama kemudian, Sira datang untuk menolong Fisher yang sudah dalam kondisi kritis. Dengan cepat Sira memanggil tim medis, Fisher pun kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Bersamaan dengan itu, Sira tiba-tiba mendapat telepon dari Matteo yang meminta bantuan untuk menangkap Saban di sebuah klub malam. Do something stupid.
Singkat cerita, Matteo tiba di klub malam tersebut dan langsung menghajar seluruh penjaga yang menghadangnya. Saban yang menyadari adanya serangan segera memerintahkan kedua tangan kanannya untuk membawa Anggi kabur melalui pintu belakang. Matteo dan Sira langsung mengejar mereka hingga akhirnya harus berhadapan dengan kedua tangan kanan Saban. Setelah pertarungan yang berlangsung sengit, akhirnya Matteo dan Sira berhasil menghabisi kedua tangan kanan Saban tersebut. Setelah itu, Matteo segera menuju jalan untuk menyelamatkan Anggi. Di sana, Saban menodongkan senjata kepada Anggi dan meminta Matteo agar tak melawan. Just give me the girl, and I'll let you walk away. You'll let me walk away? Namun Saban tak menyadari bahwa Matteo membawa sebuah pisau. Hingga akhirnya inilah yang terjadi. Pada akhirnya Saban berhasil dihabisi meskipun Matteo juga mengalami luka yang cukup parah. Are you okay? Beberapa bulan kemudian terlihat Helen dan Anggi yang kini menjalani hidup dengan damai dan penuh kebahagiaan. Mereka berdua sedang menunggu Matteo yang sedang mengembara di tengah lautan. Sebab hari ini Matteo sudah berjanji akan segera pulang untuk menikahi Helen sekaligus menjadi ayah bagi Anggi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film selanjutnya.